aku Bunga. Dan aku Jelita. Hari ini kita bakal obrolin santai tapi serius nih tentang suatu fenomena yang emang dimana sering banget terjadi tapi emang sering banget dianggap sepele nih teman-teman. Betul banget nih teman-teman, yaitu soal pengobatan tradisional yang ternyata masih eksis ya pada zaman sekarang. Bener juga ya, banget. walaupun mungkin layanan kesehatan ini sudah mulai modern gitu ya, sudah mulai makin canggih juga nih di Indonesia. Bener. Bunga nih ya, menurut kamu nih, kenapa ya di era rumah sakit yang modern ini udah ada dokter spesialis, terus fasilitas juga emang udah lengkap nih, tapi kenapa sih masih banyak orang yang lebih memilih berobat ke dukun gitu? Oke, menurut aku nih ya teman-teman, itu tuh nggak cuma bisa dilihat dari satu faktor aja ataupun dari sisi percaya atau nggak percaya aja, tapi juga mungkin di sini tuh banyak faktor yang main gitu ya, mulai dari budaya, kemudian juga ekonomi, dan juga mungkin sampai mereka tuh ada rasa takut gitu ya buat melakukan pengobatan secara modern atau medis kayak gitu. Bener, setuju banget sih. Bahkan nih ya, menurut Ganjar Pranowo sampai sekarang nih masih banyak ya masyarakat kalau patah tulang itu masih dipercaya bahwa itu tuh kesangkal putung gitu daripada ke dokter ortopedi gitu teman-teman. Benar banget teman-teman, dan mungkin itu tuh bukan cuma soal keyakinan aja nih ya teman-teman, tapi juga mungkin mereka itu mikir kayak biaya operasinya mahal, kemudian juga takut tindakan medis, dan juga bahkan akses dokter spesialis Indonesia itu belum merata gitu ya. Bener nih, menariknya nih ya, bahwa fenomena kayak gini itu sebenarnya udah ada loh dari sejak zaman Hindia Belanda. Nih, menurut sejarawan Hans Puls, di mana beliau itu adalah dokter Eropa yang katanya itu dia tuh telah bersaing dengan seorang dukun sampai dia tuh kayak mengalami kewalahan gitu loh. Wah, iya benar banget teman-teman. Tadi juga kita udah meriset gitu Iya, ya, benar. hasil riset juga, karena itu tuh dukun itu sangat-sangat dekat sekali dengan masyarakat, dan juga mereka tuh kan tinggalnya di desa gitu ya, kemudian biayanya terjangkau dan juga udah dipercaya juga sih turun temurun seperti itu. Bener. Bahkan nih ya, ada dokter dari Jerman namanya itu adalah Friedrich August Karl yang justru penasaran nih bahwa dia tuh pengen banget nih neliti pengobatan dukun, mungkin dari segi mantranya kah atau dari herbalnya gitu. Ya betul banget nih, dan juga menurut hasil riset yang telah kami lakukan gitu ya, hasilnya itu cukup mind blowing sih teman-teman. Beliau itu menemukan bahwasannya kalau inti dari pengobatan tradisional ini bukan hanya soal mantranya aja, atau bukan hanya di mantranya aja, tapi juga di obat herbal dan juga tanaman lokal. Menarik banget ya teman-teman. Nih kalau kita nih ya tarik ke dunia keperawatannya sebenarnya relevan banget sih. Banget sih kalau kata aku ya, karena dalam keperawatan ini itu kita tuh diajarin bukan hanya soal konsep tentang keperawatannya aja, tapi juga konsep holistic care atau kepedulian secara menyeluruh gitu teman-teman. Jadi karena pasien ini bukannya soal tubuh aja, tapi juga mereka itu punya nilai budaya, kemudian juga kepercayaan dan juga spiritual seperti itu. Bener nih, jadi perawat ini nggak bisa asal untuk menolak kepercayaan pasien, tapi juga kita nggak boleh asal untuk membenarkan kalaupun itu membahayakan. Betul banget. Nah di sini nih teman-teman, peran perawat itu sangat penting banget. Yang pertama itu, yang paling pertama dan yang paling utama itu adalah mengedukasi tanpa menghakimi seperti itu, dan juga mungkin menjadi jembatan gitu ya antara pengobatan tradisional dan juga pengobatan modern seperti itu. Bener nih, menurut aku nih sebenarnya itu nyambung banget loh sama sila pertama Pancasila. Iya, Apa sih bener teman-teman? banget. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul banget, karena masyarakat ini bukan hanya soal memandang kesembuhan itu bukan hanya soal obat aja, tapi juga soal keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Benar, dan ini juga dalam bentuk untuk masyarakat itu menghormati keyakinan itu menjadi bagian dari pengamalan nilai Pancasila, di mana mereka tuh selama tetap menjunjung keselamatan dan juga kemanusiaan. Betul banget, artinya nih teman-teman, kita itu tidak perlu memilih antara tradisional ataupun modern, tapi bagaimana keduanya itu berjalan seimbang atau beriringan. Oke, jadi nih ya teman-teman, eksistensi pengobatan tradisional itu artinya itu bukan tanda bahwa kita tuh ketinggalan zaman teman-teman. Betul. Ini sebenarnya adalah bentuk cerminan bahwa identitas budaya dan spiritual masyarakat Indonesia itu sebenarnya beragam, bermacam gitu teman-teman. Nah teman-teman, tantangannya sekarang itu adalah bagaimana caranya kita tuh untuk membangun kolaborasi antara budaya, kemudian tenaga kesehatan dan juga ilmu pengetahuan. Betul banget nih, karena pada akhirnya nanti tujuannya itu akan tetap sama teman-teman, di mana manusia yang sehat, sejahtera dan juga bermartabat. Betul
Betul banget ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat Iya. kami sampaikan teman-teman. Jadi bisa tarik kesimpulan bahwasannya pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai pengobatan tradisional yang dikaitkan dengan sila Sila pertama pertama. Pancasila. Dan mungkin inti dari pengobatan tradisional ini bukan hanya soal mantranya aja, tadi juga udah ada dari berbagai peneliti dari berbagai dunia gitu ya. Tuh. Tapi juga di dalamnya itu ada obat herbal dan juga dari tanaman Tanaman lokal, seperti teman-teman. itu. Dan juga terkait dengan pengobatan tradisional juga modern ini harus berjalan dengan seimbang, Seimbang dan beriringan beriringan, ya. seperti itu. Itu saja yang dapat kami Iya. sampaikan teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Bunga. Dan saya Jelita. Pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Dadah.